Mas Kidnap, Flanela. Halo. Waduh. Rian. Iya Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Semoga cepat selesai lah. Corona ya? Corona. Kita sudah cukup muak juga dengan corona ini, tapi kita ya tetap harus mentaati ya peraturan pemerintah. Ya kita cuma bisa berharap COVID cepat selesai. Terus musik jalan lagi ya. Nah itu, kalau main musik juga harus tetap protokol kesehatan juga lah. Iya. Kalau misalnya gitu lagi ada cara yang yang bisa dijaga jarak kan juga bisa kan. Mudah-mudahan bisa. Amin. Nanti 2021 kan bentar lagi kita udah vaksin kan. Ya. Betul. Semoga vaksinnya bisa membuat kita kuat. Ya paling enggak bisa menjadi salah satu alasan untuk musik jalan lagi seperti yang sebelumnya. Mas, ini saya jujur senang banget bisa ketemu Mas Kidnap di Malang ya. Ya. Di Malang. Terus kita udah sempat kabar-kabar. Sebenarnya aku juga baru tahu kalau Mas Kidnap tuh nge-DM aku. Aku baru kebaca ya. Setahun yang lalu loh Mas. Hampir 2 tahun. 2019 Januari. 2019 Januari. Sekarang udah 2020, hampir 2 tahun. Jadi sorry Mas, aku bukannya aku baru baca beneran. Jadi kemarin tuh aku coba nyari searching Instagramnya Mas Kidnap kan. Saya cari Kidnap, wah ada nih. Terus aku mau DM. Nggak taunya Mas Kidnap udah DM aku duluan. Iya. Ya katanya Mas Kidnap punya lagu yang pas buat The Massive ya. Dan lagunya sih aku udah denger keren sih memang. Terima kasih. Keren. Tapi yang cocok dia yang nyanyi. Kalau saya enggak. Ya tetap lah. Suaranya juga salah satu band yang saat itu aku sering denger lagunya. Apalagi yang single pertama Bilang Kau ya. Bilang Kau itu menjadi lagu yang cukup sering didengar zamannya MTV, sering diputar. Aku ingat klipnya tuh naik mobil yang begini nih. Oh iya. Ya kan? Iya. Yang saya ngobrol sama ceweknya yang lain naik mobil. Iya, nah itu aku ingat banget. Ternyata. Iya. Ternyata modelnya itu tetangga. Nah itu. Tapi saya juga nggak kenal, karena saya tahunya dia cuma pemain sinetron saat itu. Jadi aku juga dulu kan masih SMA, jadi nggak tahu apa, nggak kenal secara personal tuh nggak. Nah aku baru diingetin sama si Mas Rian kalau namanya si Inka. Iya, jadi aku tahu si Inka itu dari Rai, basisku. Dia bilang itu pemain sinetron, rumahnya di situ tuh, di Ciledug kan. Kita daerah Ciledug kan. Oh iya. Terus pas lihat ternyata jadi model video klipnya Flanela saat itu. Jadi ya itu salah satu lagu yang cukup mengiringi masa remaja saya. Masa remaja ya. Saya tahu tuh album single itu tahun 2004 kan, berarti aku masih kelas 2 SMA. 2 SMA. Jadi Flanela adalah salah satu band yang saat itu cukup mengiringi masa remaja dan ya mungkin bisa memengaruhi cara lagu-lagu The Massive juga karena ya notasinya aku suka banget di zaman itu. Terus kalau yang aku bisa itu tahun berapa? 2006. Oke, benar, berarti masih di masa habis SMA ya? Iya, jadi aku masa berjuang juga tuh di era itu. Flanela, kalau nggak salah yang klipnya gelap gitu ya, Mas gelap. Duduk kan? Duduk. Nah, ingat tuh. Jadi, klipnya itu ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Satunya yang akustik piano, satunya yang full band. Yang full band. Bikinnya 2 kali, sekali berangkat 2 klip. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 5 pagi. Oh jadi langsung 2 klip saat itu? Langsung 2 klip. Nah Mas, ini kan kita kan bisa dibilang mungkin termasuk band yang muncul di era band sedang berjaya. Ya. Nah, saat itu pas Flanela itu muncul di industri musik, akhirnya lagu itu cukup happening kan, lagu Bilang Kau. Terus ditambah itu kalau berarti yang aku bisa tuh album kedua berarti? Album 2. Saat itu apa yang Mas Kidnap itu rasain di zaman itu? Mas Kidnap tuh ngerasa gimana saat itu pas tahu
pas ngerasa kita lagu-lagunya didengar sama banyak orang, terus di TV, di MTV juga sering banget saat itu. Kalau masalah itu sih sebenarnya ya pasti seneng lah, Yeah. seneng. Terus lebih seneng lagi kalau misalnya kita kalau lagi main di panggung terus penontonnya nyanyi lagu itu yang paling nggak bisa dinilai dengan uang kan di situnya, di apa ya, orang sampai tahu lagu kita itu sesuatu yang nggak bisa dibeli lah. Yeah. Di atas panggung itu nggak semua orang bisa seperti itu. Seperti dari karyanya Mas Rian juga, kita juga ngikutin juga dari apa ya, cinta ini membunuhku, terus Yeah. jangan menyerah. Itu keren bisa kayak bikin, nggak harus cinta-cinta doang gitu. Yeah. Kalau saya masih berkutit tentang masalah cinta terus. Nah, Mas Rian ini udah bisa ke situ, dan apalagi habis ini gitu Mas. Oke Mas, berarti saat itu emang ketika orang-orang menyanyikan lagunya Mas Kidnap itu yang jadi satu hal yang nggak ternilai. Nggak ternilai dan bermanfaat sampai sekarang. Jadi kalau aku dulu pernah pakai lagu ini untuk nembak ini, terus sekarang jadi istriku. Iya. Kalau aku bisa itu, aku waktu itu nemenin semangatku untuk ngelupain dia yang udah diambil orang, seperti itu itulah. Jadi bermanfaat juga ya ternyata. Sebuah lagu itu ada manfaat. Berarti saat ini Flanela masih ada Mas? Masih ada. Dengan personil yang sama seperti yang awal? Enggak. Udah apa? Beda. Ada yang baru. Oke, berarti secara nama tetap ada, tapi personilnya sudah banyak yang Sudah ganti. Nah, yang asli siapa? Tinggal siapa? Tinggal aku sama gitaris Si Ai. Ai ya? Ai. Oke. Nah, dalam Sama yang jadi gantinya pertama yang keluar keyboard untuk album pertama, kedua masuk keyboard, ketiga masuk bassis sama drum. Sekarang bassnya ganti sama bassisnya taksi ya, yang ini Mas siapa tadi? punya. Mas Kunya. Nah kan berarti kan orang mungkin banyak yang bertanya apakah Flanela itu masih manggung atau enggak, ya kan? Karena kan ya sekarang eranya sudah berubah ya Mas. Iya, benar. Kan lagi musimnya apa? Terus misalnya sekarang lagi K-pop kan, terus ada musisi-musisi solo juga. Nah, berarti sekarang ini Flanela apa yang lagi dikerjain Mas? Sekarang kita lagi ngerjain bikin single sih sebenarnya. Oke. Single udah jadi, tinggal ngerapiin aja sih. Oke. Dua lagu yang temanya bertentangan gitu. Jadi kita ngambil temanya, setiap kebahagiaan pasti ada yang tersakiti, setiap yang tersakiti pasti ada kebahagiaan. Itu kita jadi satu scene untuk klip untuk dua lagu. Oh jadi nyambung berarti? Atau Nyambung. saling terkait ya? Saling terkait. Satunya yang tersakiti, satunya yang lagi happy. Oke. Ini ngomongin soal dulu itu Flanela itu labelnya apa Mas? Dulu Ya, Harpa. Harpa, album 1, 2, Oke. 3 Trinity. Yang keempat Yang keempat kita indie. Kita bikin. Itu formasinya yang sekarang berarti? Yang sekarang ya? Sekarang. Yang terakhir. Oke. Yang terakhir, formasi terakhir berarti ya? Aku mau nanya soal kenapa ya aku tahu kalau aku dulu sering baca tabloid gitu kan, terlihat yang pemain keyboard tuh leader. Nggak tahu itu hanya ini apa pertanyaan awam ya. Ini kan aku sering nanya sama
Mas gitu. Terus akhirnya keluar. Nah, sebenarnya yang membuat akhirnya dulu pemain keyboardnya namanya yang awal Basia. oh Basia ya. Basia. Oke. Kalau nggak salah bikin band lagi saat itu setelah itu ya, yang Roulette ya. Apa alasan Mas Basia saat itu harus cabut dari? Padahal baru album pertama kan. Dan album itu sebenarnya kan jalan sebenarnya. Secara lebih apa ya? Sama-sama apa? Udah beda misi sih, udah beda visi dan ada sesuatu yang nggak bisa kita terima di situ. Maksudnya kita punya aturan yang dia langgar, nah itu kita nggak terima di situ. Jadi dari kita sendiri, dari tim manajemen juga, nggak bisa diterusin kalau kayak gini. Gitu. Seperti itu. Ya, udah beda visi misi kan? Udah beda visinya, udah beda misinya, udah beda. Tapi emang bikin band itu susah. Iya. Bikin band itu susah. Sama kayak pacaran sama orang 5 orang kan. Iya. Kalau tengkar gini belum tentu ini juga ini yang satu sama ini. Pokoknya terlalu, apalagi negara ya, bayangin. Iya. Yang 5 orang aja ribet ya. Aja kita ribet. Apalagi yang ngurusin satu kelurahan, apalagi negara Pak Jokowi. Salut banget. Jadi setelah itu kan ditinggal sama, kan kalau nggak salah Mas Basia juga banyak bikin lagu ya? Di album pertama ya? Album pertama. Termasuk yang Bilang Kau itu ya? Bukan, kalau bilang. Oh, Bilang Kau Mas Fitnet? Iya. Tapi di lagu-lagu yang lain juga Ada. ada juga bikin. Nah, terus di album kedua yang Aku Bisa itu Mas kita merasa nggak itu adalah pembuktian bahwa setelah ditinggal personel yang lain ternyata masih bisa bikin hits? Bisa. Benar. Bener? Salah satunya seperti itu. Salah satu seperti itu dan pengalaman pribadi juga sih. Kenapa? Pengalaman pribadi juga. Oke. Jadi yang ngerasain seperti apa yang ada Di lagu. Tapi setelah album kedua apa yang saat itu di apa ya, dirasakan lah, atau setelah ditinggal personil terus tetap jalan, nah saat itu perasaan apa yang sedang dirasain sama Manela saat itu? Pertama emang susah, maksudnya kebiasaan bikin lagu, punya porsi sendiri kan, aku segini, kamu segini, terus tiba-tiba semuanya dibebanin ke saya, terus sampai album 4 seperti itu. Semua lagu harus Mas Fitnet yang bikin? Akhirnya aku sempet, sekarang udah mulai apa ya, mulai takut untuk dengerin lagunya orang. Oke. Takut untuk dengerin lagunya orang, biar tim aransemen aja yang dengerin aku, pokoknya lagunya seperti ini sekarang. Jadi ngasih lagu mentah aja gitu. Jadi dapat ini loh, Kidnap ini seperti ini, di Planera seperti ini nanti. Jadi aku udah jarang dengerin lagunya orang, sama sekali mungkin. Jadi aku lebih ke main kemana, ke show-nya kemana, udah mainnya kemana-mana. Tapi tiba-tiba keluar ya, rekam gitu. Udah nggak dengerin lagunya orang sama sekali. Berarti memang pengen orisinil apa ya? Originalitasnya bener-bener ya nanti seperti ini. Yang keluar tuh emang itu gitu. Nggak terpengaruh dengan apapun. Jadi nggak pengen ada pengaruh dari nadanya ini. Iya. Jadi biar keluar seperti itu. Akhirnya memilih independen. Yeah. Setelah menjalani kontrak dengan beberapa label, major label ya, Harpa Records, terus Trinity. Nah, kenapa akhirnya Planela memutuskan untuk indie?
Karena kita nggak bisa di Jakarta. Soalnya kita udah berkeluarga. Oke. Kita ya nyaman di kota sendiri. Terus ya udahlah kita manfaatin yang ada lah semampu kita. Yang penting kita solid. Nanti kalau masalah rezeki nanti pasti ada. Nggak tahu itu, apalagi sekarang kan medsos kan itu. Ya. Jadi lebih gampang, nggak kayak dulu lah. ya Dulu kan kita harus ke Jakarta dulu. Sekarang bikin video klip bisa di sini juga. benar. Itu enak. Untuk rencana Mas Kidnap ke depan apa, Mas? Selain Selain bikin album ya? bikin Single dulu, yang dua itu ya? pengen apa ya? Ingin bikin apa? Bikin konser mungkin, bikin... Kalau konser sih kemarin udah yang sama orkestra. Oh, sama orkestra udah ya? Udah 2 kali kemarin. Oke. Di mana tuh, Mas? Di Jatim Park 3 Oke. sama di kemarin terakhir di Batu juga sih kemarin. Nah, rencana di 2020 kita anggap skip lah. Iya. 2020 ya. Skip Berarti kan banget. 2021 berarti kan kita harus 2021. pikirin apa yang harus kita Ya kita lakukan. udah nyiapin tim manajemen, nyiapin dari teman-teman setelahnya sekarang juga udah apa ya, udah insya Allah udah mulai bijak dalam memflanelkan dirinya udah mulai bijak. Itu yang bikin saya semangat untuk bikin karya lagi. Jadi kemarin masih terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan antar personil, jadi nggak maksimal. Sekarang udah mulai sama-sama lebih siap ya. lebih siap lebih bisa, ya insya Allah rezekinya dari sama-sama kuat gitu, rezekinya kan bisa lumayan. Oke, nah kita tahu kita kan muncul di era 2000-an, dimana di era itu era ya band tuh banyak menjamur, banyak banget gitu. Nah, sekarang kita sudah di era yang sangat berbeda di 2020, bahkan di penghujung 2020. Yang Mas rasain antara dulu sama yang sekarang tuh apa bedanya? Kalau dulu tuh albumnya harus satu album enak, bener kan? Oke. Ya. Ya. Terus kalau sekarang cukup satu lagu, udah satu lagu naik udah kemana-mana. Kalau dulu kita harus satu album, Mikirin satu album tuh enak semua. Itu yang enaknya sekarang di sini. Dan sekarang promo itu bisa tinggal klik apa promo di Instagram ya, sosmed cukup. Kalau dulu kita harus TV, ke radio, ke media kan gitu kan. Iya. Kalau sekarang ya tetap seperti itu, tapi masih ada opsi lain yang lebih mudah mungkin ya kalau sekarang. Dan costnya nggak setinggi dulu mungkin ya. Kalau sekarang kan kita udah bisa pakai media-media yang kita punya, misalnya ya apa Instagram, Twitter, Facebook juga tetap masih bagus juga. Banyak. YouTube juga, YouTube ya. Bisa itu sering banget diputar di music bar loh. Di Jakarta pun sering banget tuh lagu-lagu. Oh, itu nggak sadar. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu di kalangan ya milenial ya. Ini lagi-lagi rame emang sekarang ini. Iya, lagu Aku Bisa itu aku ditekin sama anak-anak milenial yang bareng-bareng gitu. Iya. Itu di mana aku dia termasuk lagu-lagu The Massive juga sama. Jadi kan sekarang lagi naik lagi era lagu-lagu ambiar lah Mas. Lagu ambiar ya. Nah, itu lagi sering diputar-putar tuh. Kayak untuk karaoke gitu kan. Terus ya salah satunya lagu-lagu kayak Bila Engkau sama Aku Bisa sih yang paling sering ya. Kemarin ditekin sama anak-anak. Masa anak-anak milenial kita lihat. Cuman beneran kan. Masih ya SMA
SMA, SMP. Iya. Udah berarti kayak balik lagi nih. Jadi Udah mulai ke situ. iya udah mulai kayak Ada tanda-tanda iya, di situ. siklusnya udah mulai gini lagi nih, balik lagi. Emang musik kan siklus kan itu. Iya kan per 1 dekade kali ya. Kan itu istilahnya lebih dari 1 dekade kan. Balik lagi. Wih, ada yang bilang Bagus Nugroho nih. Om bro, gue kidnappers garis keras. Tolong lo nyanyi Angeli bareng kidnap sampai selesai. Ini ada Domi Stupa nih. Sampaiin aja lagu Hal Tersulit bikin inget gebetan zaman SMP apalagi musim hujan gini. Hal Tersulit. Itu album 2. Album 2. Nah, ini ada fansnya apa ada kolektor jersey timnas nih. Tanyain Bang, kenapa Flanela nggak bikin ulang lagu-lagunya yang dulu dengan aransemen lebih milenial? Nah, ini kenapa nih? Nanti abis ini. Ada. Insya Allah, habis 2 single. Siap. Tuh, habis ini katanya habis 2 single akan ada mengaransemen ulang berarti ya lagu-lagu yang pernah Ada hits ya? beberapa mungkin yang Oke. the best. Nih, apa bedanya dari Lutfi _ aja? Apa bedanya musik tahun 2000-an dengan sekarang? Terutama antara band dan solo. Menurut Mas Kidnap. Kalau band tahun 2000-an ya udah apa bilang tadi. Seperti itu. Kalau solo sih ya sama, hampir sama sih, hampir sama. Walaupun dikit berbeda antara solo dulu sama solo sekarang itu. Kalau solo dulu itu masih di bawahnya band. Kalau sekarang kan kita di bawahnya solo. Oh iya. Sekarang seperti itu kan. Sekarang lagi yang banyak yang naik itu solo. Solois ya. Solo Ya. Yang cowok, yang cewek juga sama ya. Ada ya cewek ada Raisa, ada Isyana. Yang cowok maksudnya ada, bermunculan baru-baru yang naik gitu kan. Kalau band kan ya itu aja. Iya. Masih yang kita tahu lah dari dulu. cowok kan ada Tulus, ada Kunto Aji ya kan. Cai _ Lupi 18. Apakah Flanela Band masih aktif Bang? Karena udah dulu nggak terdengar kabar, tapi aku suka nikmatin lagu-lagunya yang romantis zaman SMA. Tuh. Masih. Bahkan mau bikin 2 single. Ya, masih. Tuh. Bahkan sempat bikin konser juga orkestra ya. Kemarin di Malang ya, di Batu ya. Di Batu. Oke. Nih ada Jackmania X Aremania, satu dalam jiwa, satu dalam nada. Masa Aremania berarti kan? Iya ya. Salam satu jiwa. Salah satu jiwa. Itu ada legend Arema. Putu gede. Putu kan. Iya. Ada Ayah Habibim. Ini Bro Kidnap, kakak kelas di SMA 2 Ngalam. Bener ya? SMA 2 ya? Aku sama 2. SMA 2 ya? Satu angkatan sama Ai, gitaris. Bener? Oh dianya satu angkatan. Oh dia sama angkatan sama Ai? Iya di kelas. Oh, oke. Ini ada Dani.Arin ARYNT. Tanyain Kang, kenapa Flanela masih mau rilis album fisik? Terakhir album keempat masih fisik, ada Masih fisik fisik. ya? Kita bikin beda di situ. Maksudnya pengemasannya beda. Jadi kita bikin yang nanti cara bukanya beda, terus biar beda sama CD-CD yang lain. Oh, Biar apa? packagingnya beda ya? Packagingnya beda. Artinya lebih ke Mas masih nyimpan album pertama nggak Mas? 1, 2, 3 masih nyimpan ya? Double. kaset ada. Boleh Mas? Saya mau. Cuma 1. Hah? Punya istri lagi. Oh, Jadi CD nggak nyimpan? CD aku dulu kan hidupnya di studio. Nah, Jadi apapun yang ada di studio itu aku taruh pasti ya hilang. hilang, ada yang ngambil. Ada yang ngambil dan dia nggak mau ngomong. Waktu lagi di Jakarta temanku punya CD 1, 2, 3 CD loh. Kalau CD jarang kan. Punya ditaruh di tempat studio waktu di Bintaro. Besoknya udah hilang. Nggak tahu siapa yang ngambil. Nah, aku ngumpulin bener-bener albumku sendiri, aku ngumpulin. Ngumpulin. Satu album itu bisa 5, 10 untuk aku simpan. Iya benar. Harusnya seperti itu. Akhirnya aku frame dalam satu
apa frame gitu, album dari yang indie sampai yang di musik. Nanti aku kasih yang album 4 aja lah. Siap. Yang jarang yang punya ya. Oke. Sama ngarep sih kaset album pertama sebenarnya, cuma ya kan punya istri jadi nggak boleh. Aku laporan dulu sama istri ya. Angel itu album pertama ya? Album pertama. Enak juga tuh. album pertama sih enak-enak sih. Ya, selalu gitu ya Mas ya? Iya, kenapa? Album Ya? satu tuh selalu Mitosnya band Indonesia ya? selalu gitu ya? Selalu gitu ya? Ya 1-2 lah masih, biasanya 1-2. Dua lumayan lah ya, Iya. dua. Karena kalau The Massive justru yang paling laku itu album kedua justru. Oh gitu ya? Iya, justru album kedua yang paling laku. Oke. Padahal yang enak album pertama? Iya, tapi secara penjualan digital, RBT, terus secara fisik album kedua karena banyak jadi soundtrack sinetron kan. Oh iya iya. Ya ada Jangan Menyerah album kedua. Benar-benar. Semakin terus Sudahi Peri ini, Apa Salahku itu ada di album kedua tuh. Oh ini ada yang komen juga nih, ada ini gitarisnya Coklat nih. Wow. Tapi yang pertama album Oh, pertama. iya. Roberto Peter, dan sekarang dia jadi manajernya The Rain. Oh The Rain. Nah, Iya. ini Bila Engkau one of my favorite song. Dia suka sama Bila Engkau. Mas Robert, kita dulu sering. Kenal kali ya? Kenal Mas Robert? Kenal. Iya. Sama The Rain-nya juga band favorit juga. Iya. Maksudnya semangat. Di era apa? itu ya. Sampai sekarang masih, sampai sekarang masih. Satu label kan dulu, satu manajemen dulu. Trinity ya? Sebelum jadi label. Iya, iya. Gitu, jadi kenal sama The Rain dulu jadi. Oke Mas, sepertinya sudah cukup bisa mengobati rasa Siap. kangennya para penikmat musik, terutama di era 2000-an nih. Iya benar, Ya. Ya banyak yang kangen banget lah pasti sama Flanela. Saya juga termasuk yang suka banget dengerin satu album Flanela, album pertama saya dengerin. Iya. Saya dulu punya kasetnya kalau nggak salah, tapi hilang. Oh iya. Biasa. Itu. Masalahnya kenapa ya? Ha-ha. Nggak ada yang Karena balik. zaman itu kan aku masih di rumah kontrakan tuh. Nah. Jadi banyak orang juga yang lalu lalang bolak-balik masuk ke rumah, kayaknya diambil. Pinjam gitu. Iya. Oke, kayaknya kurang kalau misalnya kita nggak jamming ya. Setengah lagunya nggak usah. Boleh, siap. Nggak usah Siap. full. Saya Lagu suka ambiar ya. lagu ambiar. Lagu ambiar ya. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Siap. Yuk. Kita akan nyanyiin sebuah lagu dari Flanela dari album kedua ya, Kedua. yang berjudul Aku Bisa. Karya ciptaannya Mas Kitab ya? Ya. Aku Bisa. Aku bisa. Sejak kau mendua, entah apa yang ku rasakan, memandang perih, menyimpan luka, sampai pada saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru. Dan aku yang terluka oleh hatimu, mencoba mengobati beriku sendiri.